Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redani Amalia, NIM 180101120890. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul hak merek. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik yang terdaftar umum dalam jangka waktu tertentu. Di dalam hak merek ini ada terbagi beberapa bagian. Itu pertama ada permohonan pendaftaran. Di sini dijelaskan alur proses permohonan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Maksudnya di sini adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan dan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Ada juga suara, hologram atau kombinasi dua atau lebih, yaitu tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang. Terus juga di sini ada kedua, pendaftaran merek. Pendaftaran merek di sini juga dijelaskan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Penekanan dalam pasal tersebut bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek sebelum UU Nomor 15 Tahun 2001. Pendaftaran merek ini menimbulkan kepastian hukum terhadap objeknya, sehingga orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai atau disebut lisensi. Dalam mendaftarkan pada kantor merek harus disebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran. Apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang, begitu pula terhadap permintaan pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimintakan perlindungannya. Terus di sini ada juga nih cara pendaftarannya. Cara pendaftarannya melalui pemeriksaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di sini dijelaskan sebelum didaftarkan merek, diperiksa terlebih dahulu mengenai merek itu sendiri. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun yang substansi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu mempunyai kriteria pembeda. Pemeriksaan substansi Pemeriksaan substansi dilakukan oleh pemeriksaan merek atau disebut trademark examiner yang mempunyai keahlian dan kualifikasi yang sebagai pemeriksa merek. Hal ini dilakukan untuk penyaringan atau screening terhadap merek yang didaftarkan. Selanjutnya ada pengalihan hak atas merek terdaftar. Di PPT sini dijelaskan hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah atau perjanjian atau sebab lain.
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Selanjutnya juga ada di sini pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2. Dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Permohonan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksudkan pada ayat disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diumumkan dalam berita resmi merek. Selanjutnya di sini dijelaskan ada juga pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibatkan hukum pada pihak ketiga. Pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai biaya. Pengalihan hak atas merek bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada saat proses permohonan. Pada saat proses permohonan pendaftaran merek, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat tata cara permohonan, pencatatan pengalihan atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 8 diatur dengan peraturan menteri. Di sini juga ada menjelaskan indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis dan indikasi asal di Indonesia tidak tersendiri, tapi dimasukkan dalam UU Merek. Pengaturan ini masuk ke dalam UU Merek melalui UU Nomor 14 Tahun 1997. Aturan ini diteruskan oleh UU Nomor 15 Tahun 2001. Indikasi geografis adalah penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah, atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk berdasarkan kualitas, sifat khusus lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusianya. Misalnya anggur Bordeaux, apel Malang, dan sutra Thailand. Di sini juga ada disebutkan penyebutan nama geografis tersebut harus ada hubungannya dengan produk yang dihasilkan. Hubungan tersebut berdasarkan sifat khas atau karakteristik kualitas dari produk yang bersangkutan. Sifat khas tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusianya atau bisa kedua-duanya. Terus di sini juga ada dijelaskan hak atas indikasi geografis ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Selanjutnya di sini ada penghapusan dan pembatalan merek. Penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga berdasarkan pasal 63 UU Merek 2001 dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 huruf A dan B. Di sini juga dijelaskan ada tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan dengan sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek, bukan terhadap hak atas
dilakukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Mengenai batas tenggang waktu gugatan pembatasan merek terdaftar disebutkan dalam pasal 69 Undang-Undang Merek 2001 bahwa gugatan pembatalan mereka hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Nah, tadi yang gugatan tadi itu pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun yang pasal 69 Undang-Undang Merek 2001. Khusus untuk gugatan pembatalan didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan saja tanpa adanya batasan waktu. Di sini juga ada disebutkan berdasarkan pasal 61 dan 63 terdapat 3 cara penghapusan merek. Cara penghapusan merek terdaftar yaitu pertama, penghapusan prakasar dirjen hak kekayaan intelektual, dan kedua ada penghapusan hak atas permohonan pemilik merek, dan ketiga ada penghapusan karena gugatan pihak ketiga dalam gugatan kepada pengadilan. Di sini juga dijelaskan mengenai tata cara penghapusan merek. Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar. Dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum dengan memberikan catatan dengan alasan dan tanggal penghapusannya. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Begitu saja penjelasan dari saya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.